Assalamualaikum guys, jadi ceritanya kita lagi di Masjidil Haram. Cuman Masjidil Haram lantai atas yang buat bisa naik motor, buat orang-orang yang pengen naik motor tawafnya. Nah, ini motor-motor atau skuter yang disediain masjid buat tawaf keliling Ka'bah. Kalau misalnya teman-teman dengar Masjidil Haram kan biasanya Masjidil Haram tuh identik sama ibadah umroh, haji, terutama amalan yang cuman bisa dilakuin di sini itu tawaf sama sa'i antara hampir ketabrak antara Bukit Sofa sama Marwah. Kalau teman-teman baru sampai sini mungkin ada beberapa pemandangan yang nggak teman-teman sangka sebelumnya. Yang pertama, banyak yang nanya kenapa sih di sini kok orang-orang tawaf kadang-kadang pakai gamis biasa kayak kita, kadang ada yang pakai celana jeans, nggak semuanya pakai kain ihram. Nah, kalau beliau kan pakai kain ihram tuh tawafnya. Terus hal kedua yang bikin bingung mungkin, bang, kok boleh sih orang-orang naik motor kayak gini gitu loh? Emang lu pincang gitu atau lu tua gak mampu gitu loh. Dikiranya orang yang naik motor atau kayak gini itu cuman buat orang-orang yang kegemukan atau yang gak mampu buat jalan tawafnya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW pernah mencontohkan untuk tawaf dan sa'i menggunakan tunggangan. Ada hadis dari Abi Tufail Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah melihat Nabi SAW tawaf di atas tunggangannya. Beliau menyentuh rukun Hajar Aswad dengan tongkatnya, lalu beliau mencium tongkat itu. Kalau ngebahas seputar tawaf pakai baju bebas, itu karena nggak semua yang tawaf itu lagi dalam kondisi ihram, lagi umroh atau rangkaian haji. Banyak kita yang lagi ngelakuin tawaf sunnah juga. Itu amalan yang teman-teman cuma temuin di sini. Ada namanya tawaf sunnah. Sama kayak kalau teman-teman ke masjid ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau di sini ada juga tawaf sunnah. Kalau ngamalin tawaf sunnah nggak perlu ya namanya kita pakai kain ihram. Yang penting pakai pakaian yang pantas buat dipakai ibadah. Di sini gue mau ngenalin 7 jenis tawaf. Ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf umroh, tawaf nazar, tawaf tahiyatul masjidil haram, dan terakhir tawaf tatawu atau tawaf sunnah yang tadi gue sebut berkali-kali. Yang pertama, tawaf kudum. Dia disyariatkan untuk orang-orang yang datang dari luar Mekah sebagai penghormatan kepada Baitullah, yaitu Ka'bah. Yang kedua yaitu tawaf ifadah. Dia merupakan salah satu rukun haji yang telah disepakati dan hukumnya wajib. Yang ketiga, tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum kita pulang dari Mekah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ini wajib, kecuali Imam Malik yang mengatakan hukumnya sunnah. Dan yang keempat ada tawaf umroh, dan ini merupakan salah satu rukun umroh. Dan yang kelima di sini ada tawaf nazar. Misal nazar bakal tawaf sunnah kalau keterima PTN. Nah, setelah kalian keterima wajib deh tawafnya. Yang keenam ada tawaf tahiyatul masjidil haram. Sama kayak tahiyatul masjid pas baru masuk masjid sholat sunnah. Kalau ini tawaf sunnah yang dilakuin pas teman-teman baru masuk ke masjidil haram. Dan yang terakhir adalah tawaf sunnah yang bisa dilakuin kapan aja. Dan dari 7 tawaf tadi cuma 2 tawaf yang kita diwajibkan untuk pakai kain ihram pas mengamalkannya. Tawaf kudum bagi yang berniat haji dan tawaf umroh. Tawaf ifadah juga harus pakai sih kalau kita belum tahallul yang awal. Sisanya bebas pakai baju apa aja. Dan hal yang terindah yang bakal kita temuin di kota suci itu, gimana indahnya bulan Ramadan ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dipenuhin kaum muslimin, yang mereka semua Allah berikan taufik pada hatinya untuk ngorbanin segitu banyak uang untuk kesana. Yang mana biaya umroh hari-hari ini apalagi pasca pandemi lebih mahal jauh dari biasanya. Di zaman kayak gini yang orang-orang lagi lomba-lomba hemat-hematan pengeluaran demi bisa dapat seat terdepan di konser Justin Bieber. Tapi Allah pilih hati mereka buat dipanggil ke tanah suci. Kita pun juga jangan nunggu-nunggu kapan ya Allah panggil. Nunggu tapi kurang ada kemauan sama upaya, bisa-bisa Allah lebih duluan panggil ke rahmatnya sebelum ke tanah suci. Kadang sepanjang Ramadan kita bisa nggak tahu diri buka puasa pakai minuman mahal kekinian berkali-kali, padahal 2-3 kali Ramadan kita minum kayak gitu bisa kekumpul jadi 1 tiket umroh buat berangkat. Orang bisa maksain penghasilan dia demi bisa masuk konser Justin Bieber. Gitu pula kita bisa maksain buat bisa berangkat ke tanah suci.